参与这次招亲的这些人之中。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 15. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Masih di Pulau Sanhai, saat ini Shinyu tengah berada di Taman Bunga. Ia penasaran apakah labunya ini jauh lebih kuat dibandingkan harta yang dimiliki oleh Josian. Di tengah semua itu, Shinyu pun didatangi oleh Duanmu, yang sepertinya masihlah belum bertemu dengan Piao Tianzun. Tujuannya kemari adalah untuk mengajak Shinyu minum bersamanya. Terlebih lagi tempat ini begitu indah. Mereka pun terus minum hingga sore hari. Duanmu yang sudah teler pun melihat kehadiran dari mantan kekasihnya. Namun sayang sekali itu semua hanyalah ilusi. Seberapa keras pun Duanmu mencoba melupakannya, gadis ini tidaklah dapat dia hapus sebab Duanmu sangat mencintainya. Tapi karena Duanmu tidak kunjung berkembang, gadis tersebut pun memilih untuk meninggalkan dirinya. Ini tentu sangatlah berat karena dia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Duanmu terus menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia melakukan hal yang lebih baik, apakah kisah cintanya itu akan berbeda? Shinyu mencoba untuk menghiburnya. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke pulau pohon di istana Sanhai. Terlihat Shinyu yang tengah melakukan pengejaran kepada sebuah bulu. Hanya saja bulu ini memiliki pergerakan yang begitu cepat dan juga lincah. Jadi membuat Shinyu cukup kesulitan untuk dapat mengambilnya. Hingga pada akhirnya Shinyu pun berhasil meraihnya. Sesaat kemudian muncullah bulu-bulu burung yang berterbangan kemana-mana. Dan ketika itu juga sosok yang dicari-cari oleh mereka pun muncul juga. Piao Tianzun telah hadir di hadapan Shinyu. Ia ternyata mengenali Shinyu dan tahu kalau dia akan segera menikah. Jadi gurunya pun meminta dia untuk menitipkan 3 hadiah sebagai ucapan selamatnya untuk Shinyu. Ketiga harta ini sangatlah menakjubkan. Ada mutiara Yuanling yang memiliki efek luar biasa. Namun ini adalah hadiah untuk anak-anak Shinyu di masa depan nanti. Bagi Shinyu ini terlalu dini. Namun Piao Tianzun tidaklah memperdulikannya dan memberikan Luo Dan Yu dan juga jas hujan ungu. Semua ini adalah pemberian dari guru Tianzun sebagai hadiah atas pernikahan Shinyu. Selama Jiang Lier memakai jas ungu ini, maka tidak ada satupun di alam dewa yang mampu menyakitinya. Shinyu sangatlah penasaran siapa guru yang Tianzun maksud. Namun dia itu akan memberitahunya ketika Shinyu sudah jauh lebih kuat. Selain itu sebenarnya Shinyu memiliki sebuah hubungan dengan gurunya. Mendengar hal itu tentu saja semakin membuat Shinyu penasaran. Berhubung semua urusannya telah selesai, Tianzun pun pergi dari hadapan Shinyu dan juga menghentikan dunia miliknya. Sedangkan Shinyu sendiri tahu kalau ketiga harta ini adalah Hongmeng Limbao kelas 1. Ia bingung apa yang akan dilakukan oleh para Raja Dewa jika tahu akan kejadian pada hari ini. Bisa saja nyawanya itu dalam bahaya. Shinyu masihlah penasaran dengan sosok guru dari Piao Tianzun. Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali ke hadapan jembatan menuju surga, di mana rekan-rekan Shinyu tengah berjuang mencari Tianzun, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemuinya. Sedangkan Josian menduga kalau Shinyu telah berhasil bertemu dengan Tianzun, sebab dia itu tidak kunjung kembali. Sampai akhirnya Shinyu pun tiba. Ia mendengar keluhan rekan-rekannya yang tidak menemukan keberadaan Piao Tianzun. Terlebih lagi waktu 10 tahun akan segera selesai. Jadi mereka semua pun memilih untuk kembali. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan dengan sosok Piao Tianzun. Di sana juga ada Xiao Tianzun dan juga Zhou An. Mereka bertiga tengah melihat para talenta muda yang akan melamar Jiang Li. Mereka ini juga adalah para calon yang berkemungkinan menjadi sosok pemimpin dari alam dewa. Guru mereka sangatlah memperhatikan perekrutan itu. Berhubung mereka adalah dewa surgawi, jadi sudah kewajiban mereka untuk bersikap adil.
Piao Yu Tianjun meminta mereka untuk tidak menyebarkan kata-katanya karena ini semua berhubungan dengan Gunung Tianzun. 参与这次招亲的这些人之中，我接下来要说的，我们三人既在天尊之位。 Xin Yu berpindah ke sebuah tempat di mana Jiang Li tengah menunggu kedatangan Xin Yu. Sesaat kemudian dia pun datang dan mereka segera melepas kerinduan. Setelah mereka saling berpelukan itu, Jiang Lan datang untuk menanyakan kondisi Xin Yu setelah ujian pertama dijalankan. Jiang Lan seketika terkejut karena Xin Yu berhasil menyelesaikan tantangan. Padahal dia itu mendengar kalau Josian menerima hadiah dari Leve Tianjun. Xin Yu membenarkan hal itu, tapi dia ini memiliki kabar yang lebih bagus juga. Tidak terasa hari seleksi pertama pun segera dimulai. Pada ujian sebelumnya, hanya Xin Yu dan Josian saja yang menerima hadiah dari Dewa Surgawi. Jadi Jiang Fan mempersilahkan mereka untuk memperlihatkan harta tersebut. Josian segera mengeluarkan hartanya yang diberikan oleh Leva Tianjun kepadanya. Harta spiritual ini berada di kelas 2. Jiang Chuan cukup tertarik dengan harta tersebut. Tapi Xin Yu juga memiliki Hong Meng Limbao kelas 2. Labunya ini merupakan pemberian dari Xiao Yao Tianjun. Ada mata air bening yang dapat dikeluarkan oleh labu tersebut. Ini dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Para dewa tahu betul kalau hanya Xin Yu saja yang berhasil menyelesaikan tantangan menuju surga dan bertemu langsung dengan Xiao Yao Tianjun. Ini merupakan hal yang tidaklah mudah. Jadi para raja dewa ini setelah terpukau dengan kehebatannya. Tapi karena Josian juga mendapatkan Hong Meng Limbao, jadi sangatlah sulit bagi Jiang Fan memutuskan hasilnya. Ia pun mempersilahkan 13 raja dewa untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Leluhur dari keluarga Zhao meminta para raja dewa untuk tidak menilai, karena lebih baik mereka melihat di antara kedua harta ini mana yang jauh lebih kuat. Jadi Josian pun memberikan tantangan kepada Xin Yu. Jiang Fan tidak mempermasalahkan hal itu, yang mana Josian dan Xin Yu akan saling beradu dalam Hong Meng Limbao. Josian merasa percaya diri karena harta yang diberikan Leve Tianjun kepadanya merupakan harta yang sangatlah bagus. Jadi dia yakin Xin Yu pasti akan kalah. Namun Hong Meng Limbao milik Xin Yu tidak kalah hebat. Serangan dari tongkat petir itu mampu ditahan dengan mudah olehnya. Hanya saja Josian tidak niatan untuk berhenti menyerang dan terus memberikan tekanan, yang mengakibatkan Xin Yu kesulitan dalam menahan serangan tersebut. Tapi Xin Yu sepertinya memiliki niatan lain. Sedangkan Jiang Chan menduga kalau tongkat petir ini memiliki sebuah keunggulan. Di saat Xin Yu merasa tertekan, dia pun segera menyimpan hartanya. Karena dia sendirilah yang akan menahan serangan tersebut. Xin Yu tidaklah kesulitan, bahkan dia sempat memuji serangan Josian. Mendengar hal itu, Josian pun kembali melancarkan serangan, tapi Xin Yu tidaklah tinggal diam. Ia kembali mengeluarkan labunya, namun Xin Yu perkuat dengan susunan formasi. Hal itu pun dapat menahan serangan Josian. Hanya saja Josian masihlah kembali melancarkan serangan dengan rantai petir miliknya. Hal itu pun membuat dia yakin kalau ini adalah akhir dari Xin Yu. Josian pun berkata kalau dia tidak akan pernah bisa menang darinya. Tapi Xin Yu hanya butuh satu kali serangan saja untuk dapat menghancurkan rantai miliknya. Dan kini adalah gilirannya untuk dapat melancarkan serang balik kepada Josian. Xin Yu pun memperkuat hartanya untuk dapat meningkatkan serangan. Hal itu tidaklah dibiarkan oleh Josian, yang mengakibatkan muncullah sebuah ledakan besar akibat bentrok serangan tersebut. Tapi Xin Yu tidaklah terluka. Ia lalu mulai melancarkan serangan balasan dengan labu miliknya. Hal itu pun sempat membuat Josian mengamuk, yang membuat susunan formasi Xin Yu terganggu. Tapi serangan yang ia kembali lancarkan masihlah mampu Xin Yu atasi. Ia bahkan mengeluarkan pedang pemberian Piao Yu Tianjun yang membuat Josian terpental. Ia tidak terima karena Xin Yu menggunakan harta lain. Namun Xin Yu menjelaskan kalau harta ini juga adalah pemberian dari Dewa Surgawi, yakni Piao Yu Tianjun. Lu Yoda sendiri Xin Yu berikan sebagai tanda ketulusannya untuk menikahi Jiang Li.
Alhasil, para Raja Dewa menjadi begitu terkejut karena ia telah bertemu dengan sosok Piao Yu Tianjun. Jiang Fan masihlah belum percaya kalau itu adalah Hongmen Limbao kelas 1. Jadi Xin Yu pun mempersilakannya untuk menilai sendiri. Baru saja menyentuhnya, Jiang Fan seketika saja terkejut karena ini memang adalah Hongmen Limbao. Raja Iblis Salju pun mengatakan kalau hanya butuh satu harta saja untuk dijadikan sebagai mahar. Selain itu, apakah Xin Yu ingin menikahi Jiang Li hanya untuk menjadi Raja Dewa saja? Jika dia memberikan harta itu kepadanya, maka Xin Yu dapat menjadi suaminya. Tapi Xin Yu menjelaskan kalau tujuannya bukanlah menjadi Raja Dewa, karena Denisa telah mencintai Jiang Li. Jadi apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan hal itu. Jiang Fan senang mendengar hal itu dan dia yakin putrinya juga senang dapat menjadi istri dari Xin Yu. Bagi para Raja Dewa, pertarungan ini sudah jelas dimenangkan oleh Xin Yu. Rekan-rekannya pun memberikan selamat kepadanya. Xin Yu sudah berhasil mendapatkan posisi pertama. Bagi Jiang Chun, sebuah berkah besar bagi Xin Yu karena dapat bertemu dengan sosok Piao Tianjun. Bahkan dia juga memberikan hadiah kepadanya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertemu dengan Piao Yu Tianjun. Beberapa orang pun mulai berpikir kalau semua ini pasti hanyalah akal-akalan Xin Yu saja. Yosian pun memaparkan hal tersebut dan bisa saja Lao Yudao itu bukanlah pemberian dari Piao Tianjun. Alhasil beberapa orang pun mulai menyudutkan Xin Yu karena semua orang telah melakukan pencarian kepada Piao Yu Tianjun. Lantas mengapa mereka tidak pernah melihatnya meskipun hanya sekilas saja, dan justru hanya Xin Yu saja yang bertemu dengannya. Dan apa yang telah terjadi ini membuat Jiang Fan juga agak mulai ragu. Hingga akhirnya Raja Iblis Sura pun bertanya kepada mereka, apakah orang-orang ini memiliki harta Hongmen Limbao lainnya. Dan berhubung Yosian memilikinya juga, apakah dia itu mau memberikannya untuk Jiang Li? Ia tahu kalau Yosian tidak akan mau melakukan hal tersebut. Berbeda dengan Xin Yu yang bersedia memberikan Hongmen Limbao kepadanya. Padahal hadiah itu melambangkan ketulusan dari seseorang. Leluhur Zhou pun membenarkan apa yang Raja Sura katakan. Namun tetap saja pedang ini harus dipastikan apakah memang pemberian dari Piao Yu Tianjun. Jika Xin Yu berbohong, maka dia tidaklah dianggap adil. Xin Yu sadar kalau mereka memang sulit untuk mempercayai perkataannya. Terlebih lagi tidak ada yang melihat pertemuannya itu. Namun Xin Yu harap mereka memberikan dukungan kepadanya, sebab apa yang dia katakan itu memang benar adanya. Jiang Fan mempersilahkan para Raja Dewa menilai. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan sebuah cahaya yang tentu saja berasal dari Piao Yu Tianjun. Ia meminta para Raja Dewa untuk tidak memperdebatkan apapun. Suara ini seketika saja membuat mereka semua terkejut. Bahkan para Raja Dewa memberikan hormat kepadanya. Piao Yu Tianjun membenarkan kalau harta ini adalah hadiah yang dia berikan untuk Xin Yu. Dengan perkataan yang barusan, maka sudah jelas Jiang Fan tanpa pikir panjang langsung mengumumkan kemenangan Xin Yu pada putaran pertama. Xin Yu tentu sangat merasa senang, begitu pula dengan Hao Fei. Sedangkan Jiang Fan juga senang karena Xin Yu telah diberkati oleh dua dewa surgawi. Ia tidaklah bisa membayangkan betapa beruntungnya Lier dapat menikah dengan Xin Yu. Namun Jiang Fan menganggap kalau istrinya masihlah belum mempercayai Xin Yu. Di saat para Raja Dewa pergi, rekan-rekan Xin Yu pun kembali memberikan salam kepadanya. Namun mereka itu agak bingung mengapa Xin Yu tidak memberitahu pertemuannya dengan Piao Yu Tianjun. Xin Yu bukannya tidak mau, melainkan dia tidaklah sempat. Selain itu mereka juga kagum karena Xin Yu memberikan harta ini kepada orang lain. Di saat kesenangan tengah menyelimuti Xin Yu, Yosian sangatlah kesal karena seharusnya tempat pertama menjadi miliknya. Setelah semua itu, rekan-rekan Xin Yu pun pergi meninggalkannya. Sedangkan Duan Mu masih ada di sana, di mana dia berkeinginan untuk memenangkan putaran kedua, sebab ia juga tidaklah ingin kalah darinya. Xin Yu sangatlah senang dengan kepercayaan diri Duan Mu. Mereka berdua pun kembali berpisah dan akan kembali bertemu di putaran kedua. Hao Fei pun datang menemuinya sambil bertanya kesiapan Xin Yu dalam putaran kedua, yang mana dia itu memiliki sebuah ide. Namun dia akan menjelaskan semua itu ketika mereka bertemu dengan Xiao Hei. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.